Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayun Ratnasari dengan NIM 21083040445. Kelas 4 YAT A. Di sini saya akan meresum sebuah buku dengan judul Rekonstruksi Al-Quran. Bab 6 dan bab 7. Yang pertama ada kodifikasi Utsman bin Affan. Pengumpulan kedua Zaid ibnu Tsabit. Sebagaimana diberitakan dalam riwayat versi ini, mayoritas yang di atas komisi yang terdiri dari 4. Yang pertama dan yang merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid ibnu Tsabit. Jadi orang yang pertama mengumpulkan itu Zaid ibnu Tsabit. Beliau seorang Ansor yang sewaktu mudanya sangat aktif dan sangat berprestasi pada zamannya, sehingga dia bisa menjadi sekretarisnya Nabi yang mencatat wahyu-wahyu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, seperti telah dikemukakan, ia juga dikabarkan terlibat dalam pengumpulan Al-Quran. Jadi Ibnu Tsabit ini terlibat dalam pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Ada beberapa riwayat, salah satunya adalah Abu Bakar meriwayatkan di atas menyebutkan bahwa suhuf yang dikumpulkan pertama kali oleh Zaid ibnu Tsabit di masa Abu Bakar yang kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab dan akhirnya berada dalam kepemilikan Hafsah. Kodifikasi Utsman Zaid pada masa Khalifah ketiga menduduki jabatan yang sangat penting, bahkan merupakan pendukung Utsman. Bahkan setelah terbunuhnya Khalifah ketiga itu ia berpihak kepada Umayyah dan menolak bersumpah setia atau bai'ah pada Ali Zaid. Yang selanjutnya banyak yang meriwayatkan tentang mushaf Zaid ini ya. Sementara dalam saya mengambil salah satu dari riwayat yang hanya disebutkan dua nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid ibnu Tsabit dan Sa'id ibnu al-As, dengan pertimbangan bahwa Zaid merupakan penulis terbaik yang pernah menyalin wahyu pada masa itu, pada masa Nabi, karena ia ditugaskan untuk menulis dan Sa'id merupakan yang berfasih bahasanya. Karena itu ia ditugaskan untuk mengimlak dan mendikte Al-Quran. Jadi semestinya ya ditetapkan bahwa komisi pembentukan Utsman yang dipimpin oleh Zaid ibnu Tsabit telah mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarkan ke berbagai kota. Selanjutnya keputusan pengumpulan dalam sepenuhnya menjustifikasi. Kesimpulan ini lebih jelasnya, lebih jauhnya upaya standarisasi teks Al-Quran yang dilakukan Utsman itu jelas merupakan suatu kenyataan sejarah. Jadi merupakan sejarah yang pasti. Tetapi ketika peristiwa ini ditransmisikan dan generasi ke generasi, jadi disalurkan ke generasi, terjadi distoris lewat berbagai tambal sulam dan bahkan pengambilan peran besar Utsman dengan pengaitannya kepada prestasi-prestasi. Dan selanjutnya penyebaran mushaf Utsmani. Banyak berbagai sudut yang diutarakan di atas menimbulkan permasalahan tentang riwayat
yang dapat dipegang. Hubungan dengan mushaf Utsman seperti terlihat dalam yang di atas, yang telah disebutkan latar belakang kodifikasi Utsman pengumpulan pada masa itu, terkait erat dengan perbedaan bacaan di kalangan pasukan muslim yang direkrut dan Syria dan Irak. Jadi riwayat pertama menyebutkan eksistensi antara dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Selanjutnya varian-varian mushaf Utsmani. Sebagaimana telah diungkapkan, mushaf-mushaf yang diedarkan oleh Utsman ke berbagai negara itu ke kota metropolitan, Islam memiliki sejumlah variasi yang sangat banyak yang dilakukan secara tidak sengaja oleh orang-orang penyalin Al-Quran. Sejumlah sarjana muslim berupaya menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan dan menegasikan selanjutnya adalah karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Al-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib. Jadi itu udah tertib sesuai aturan. Surat Murattabah lis-Suwarihi, mulai dari surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi Muhammad SAW dalam aransemen surat-surat mushaf mereka antara lain. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.